Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi perhatian masyarakat dan masih bergulir hingga saat ini. Di dalam kasus ini, terdapat juga beberapa pengacara yang menjadi kuasa hukum orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pengacara-pengacara lantang berbicara untuk membela kliennya masing-masing. Bahkan, beberapa pengacara mendapatkan sorotan tajam dari publik karena argumentasinya yang dinilai sangat menohok. Berikut ini deretan para pengacara yang menjadi kuasa hukum dalam lingkaran kasus Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak merupakan pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak dalam menangani kasus Brigadir J diperkuat oleh Johnson Panjaitan, Nason Simanjuntak, dan Martin Lucas. Sejak awal, Kamarudin secara lantang menolak beberapa pernyataan dari pihak kepolisian yang menyebutkan bahwa Brigadir J tewas dalam baku tembak antara sesama polisi. Dirinya pun berani untuk menunjukkan beberapa foto jenazah Brigadir J yang sangat banyak kejanggalan, misalnya ada luka sayatan, memar di beberapa bagian tubuh hingga luka tembakan. Kamarudin Simanjuntak memang dikenal sebagai pengacara yang tegas, bahkan dia menolak adanya suap demi menegakkan supresi hukum. Bahkan, dirinya pernah mendapat sorotan karena menolak sejumlah uang demi menutupi mega korupsi Hambalang. Arman Hanis. Arman Hanis ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Verdi Sambo dalam kasus yang menewaskan Brigadir J. Arman membela ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan menjelaskan kepada publik mengenai gelagat aneh Brigadir J sebelum tewas. Arman Hanis pernah mengatakan bahwa Brigadir J pernah memakai parfum istri Irjen Verdi Sambo secara sengaja. Bahkan, Arman Hanis juga menyebut bahwa Brigadir J pernah kepergok sedang menodongkan sebuah pistol ke foto Irjen Verdi Sambo. Kini, setelah Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka, Arman Hanis selaku kuasa hukumnya mengutarakan permintaan maaf. Arman mengemukakan permintaan maafnya di rumah pribadi Verdi Sambo, di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Agustus 2022 malam. Andreas Nahot Silitonga. Pada awalnya, Andreas Nahot Silitonga mengatakan bahwa dirinya dimintai langsung oleh keluarga Baradae untuk menjadi kuasa hukum. Alasan keluarga Baradae menunjuk Andreas menjadi pengacara ialah karena Andreas kerap menangani beberapa kasus pro bono. Pro bono sendiri merupakan bentuk pelayanan bantuan hukum yang dilakukan secara sukarela bagi mereka yang tidak mampu membayar kuasa hukum dalam menangani sebuah kasus. Pada 2 Agustus 2022 lalu, Andreas sempat mengungkapkan bahwa kliennya, yakni Baradae, merupakan pahlawan yang dihakimi publik. Dirinya menuturkan bahwa Baradae sudah menjadi pahlawan karena menyelamatkan nyawa Putri Chandrawati yang dilecehkan. Namun, secara mengejutkan, pada tanggal 6 Agustus 2022, Andreas Nahot Silitonga dan timnya menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara Baradae setelah mendatangi Bareskrim Polri. Akan tetapi, Andreas tidak memberitahu alasan dirinya dan tim mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Baradae. Deolipa Yumara. Setelah Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri, Deolipa Yumara pun ditunjuk Bareskrim Polri untuk menjadi pengacara baru bagi Baradae. Deolipa Yumara didampingi oleh Muhammad Burhanuddin sebagai kuasa hukum dari Barada Eliezer. Selama menjadi pengacara Baradae, Deolipa banyak mengungkapkan fakta baru mengenai kasus Brigadir J ke hadapan publik. Bahkan, setelah menjadi pengacara Baradae, kliennya tersebut berani untuk membongkar skenario pembunuhan Brigadir J, sehingga Verdi Sambo ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Bahkan, kinerja Deolipa ini mendapatkan pujian dari Menko Polhukam, Mahfud MD. Mahfud MD menyebut Deolipa Yumara bak seniman yang menjadi pengacara. Namun, baru-baru ini beredar surat yang diduga diketik dan ditandatangani oleh Baradae berisi pencabutan hak kuasa untuk Deolipa dan Burhanuddin. Akan tetapi, Deolipa meragukan surat pencabutan hak kuasa tersebut, karena menurutnya tidak mungkin Baradae bisa mengetik karena sedang ditahan. Oleh karenanya, Deolipa menyatakan bahwa dirinya tetap menjadi kuasa hukum bagi Baradae. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!